Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa hari ini kita melakukan pertemuan, akan tetapi untuk presentasi dari nilai tugas kita akan tunda pada hari Senin. Tapi di sini saya akan memulai dengan absensi dulu. Saya akan panggil yang pertama Septiane Putri Tosofu. Hadir. Suryana Abu Bakar. Faris Zamrud. Firgiawan. Ilham Sarif. Rustam Hamisi. Umiyati Abhar. Muhammad Saldikari. Iksande Samsudin. Almita Damayanti. Irfan Mohdar Konong. Waldi. Julkarnain. Irsandi Arajak. Rabiatul Jannah. Tidak ada keterangan ya. Siti Rahmawati Yusuf. Al-Maida Majid. Almifa Damayanti. Dian Safitri. Muhammad Fazrul. Ada yang belum dipanggil? Masita Prianti kuliah hadir. Oke. Fitri Sarilina, Aprianti, Masita ya? Belum juga? Sudah? Oke. Saya akan lanjut 3 orang ya yang belum dipanggil. Seperti teman-teman ketahui bahwa untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang pengolahan air. Akan tetapi tugas yang saya sudah berikan berkaitan dengan materi pada hari ini. Hanya saja dari teman-teman belum melakukan presentasi. Hanya baru mengumpulkan tugas. Itu pun ada beberapa teman-teman yang belum mengumpulkan tugas sama sekali. Misalnya Waldi belum ada. Padahal Dewi ya, saya dari tadi pagi ya. Nah, di sini untuk pendahuluan dari pengolahan air, teman-teman harus tahu bahwa untuk proses penjernihan dan penyediaan air bersih ini merupakan proses perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi. Nah, di sini untuk kebutuhan air baku atau kebutuhan air yang torang minum sehari-hari atau air bersih. Tugas yang saya sudah berikan itu adalah masuk dalam penerapan pengolahan air secara fisika. Teman-teman paham? Kita akan lanjut. Kalau yang mengerjakan tugas yang saya berikan berarti pasti tahu untuk proses dan penahapan dari pengolahan atau penjernihan air secara sederhana. Tujuannya yang pertama adalah menurunkan kekeruhan. Air keruh itu seperti apa? Ya, dari apanya? Warna. Mengurangi bau, rasa dan warna. Iya, atau kalau air kotor itu tanpa orang minum pun orang lihat dari secara fisiknya saja sudah bau, terus berwarna, kekeruhan. Terus yang ketiga adalah menurunkan atau mematikan mikroorganisme. Kalau teman-teman di rumah biasanya mama masak air, tujuannya apa? Supaya air tadi masak. Salah satunya adalah mematikan atau membunuh mikroorganisme atau bakteri yang ada di dalam air. Supaya apa? Aman untuk dikonsumsi. Ya, seperti itu. Terus yang keempat adalah mengurangi kadar bahan-bahan yang terlarut dalam air.
Nah, tanpa kita melakukan penelitian atau analisis laboratorium, kita tidak akan tahu tuh di dalam air kandungan atau bahan-bahan apa saja yang masuk di dalam. Gitu. Tetapi secara garis besar, secara umum kita sudah bisa tahu bahwa oh, di dalam air hujan itu biasanya kandungan Fe-nya ada. Gitu, zat besinya ada, gitu. Nah, tapi kalau untuk kita melakukan penelitian atau analisis di dalam lab, kita juga sudah pasti lebih tahu parameter-parameter atau bahan yang terkandung di dalam air itu sendiri, gitu. Nah, tapi di sini kan Ditorang punya lab belum tersedia. Kalau di Unahair saya juga kurang tahu, tapi biasanya tuh di dalam lab harus ada uji kualitas air bersih. Terus yang kelima adalah menurunkan kesadahan. Nah, di sini untuk menurunkan kesadahan sendiri, biasanya kesadahan itu berupa garam atau magnesium. Masuk. Itu biasanya ada di dalam air. Akan tetapi seperti kembali lagi yang saya bilang bahwa untuk mengetahui tingkat kesadahan atau kadar-kadar yang ada di dalam air, kita harus tentunya melakukan uji analisa. Nah, terus di sini juga ada memperbaiki derajat keasaman. Biasanya itu disebut pH. Untuk netral dari keasaman pH itu sendiri biasanya berapa? Untuk netral pH. Ya. Sifatnya asam atau basah? Netral kan? Gitu. Ditorang punya tubuh juga, terutama perempuan. Biasanya tuh pH-nya di berapa? 9 kah? Gitu. Tapi karena ada laki-laki jadi saya terjelaskan lebih dalam. Nah, di sini pengolahan air dapat dilakukan secara individu maupun kolektif atau kelompok. Nah, tugas yang saya kasih itu berupa individu. Iya kan? Iya. Tapi banyak yang tidak mengerjakannya dan tidak mendapatkan nilai. Saya memberikan kompensasi di pertemuan hari ini. Jadi teman-teman bisa tuh mengerjakan tugas yang sudah saya berikan untuk berakhirnya itu masih pada saat 7 hari mau final test. Saya kasih kesempatan, tapi untuk di hari Senin teman-teman harus presentasi untuk penunjang dalam pembuatan penilaian saya. Oke, di sini teman-teman harus ketahui bahwa untuk kebutuhan air itu dipengaruhi juga oleh meningkatnya penduduk. Benar atau tidak? Nah, kalau dengan kapasitas penduduk yang sudah semakin besar, otomatis untuk pengolahan air minumnya juga sudah harus dengan skala perusahaan atau industri, gitu. Nah, sehingga tersedianya itu tempat atau pengolahan air minum, yaitu perusahaan air minum. Yang biasa orang lihat di Tugu Ajis itu PAM. Di situ ada berapa sumur yang tersedia? Sesuai dengan kebutuhan per kapita dari masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Berapa sumur di PAM sana? 3. Satunya di mana? Sumur PAM ada di mana saja? Yang di samping kantor Bobato itu kelurahan apa ya? Pada dasarnya penjernihan air dilakukan dengan salah satu dari 3 metode atau kombinasi dari 3 metode.
Ketiga metode tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang saya sudah sebutkan tadi bahwa penjernihan air dengan metode fisika, penjernihan air dengan metode kimia, dan penjernihan air dengan metode biologis. Nah, di sini ada juga tuh penjernihan air dengan cara sedimentasi. Teman-teman tahu sedimentasi itu apa? Yang sudah kontrak mata kuliah pengelolaan sumber daya air harusnya punya gambaran umum. Apa? Pengendapan toh? Nah, jadi kalau misalnya kita mau menjernihkan air secara sederhana tanpa harus ada pengolahan, ada salah satu metodenya yaitu dengan cara pengendapan. Kalau yang sebelumnya adalah filtrasi. Nah, filtrasi itu sendiri yang teman-teman sudah buat tugas, itu terdiri dari pasir, kerikil, dari agregat kasar sampai agregat halus. Iya kan? Ya. Misalnya volume airnya 5 liter, terus airnya tuh keruh. Airnya dari selokan misalnya, atau bekas air cucian beras misalnya, mau menjernihkan air dengan menggunakan metode filtrasi. Nah, ada cuman dengan satu alat filtrasi, ada dengan 2 alat filtrasi, dan ada juga dengan 3 alat filtrasi. Gitu. Tergantung dari objek atau dari air itu sendiri, kita lihat untuk dia punya kepadatan dari bahan yang ada di dalam air atau koloid yang ada di dalam air itu dengan ukuran seberapa. Kalau misalnya dia kasar, berarti untuk orang menggunakan satu alat filtrasi saja itu sudah bisa. Tapi kalau halus berarti harus ada 3 medium alat filtrasi yang dipakai. Gitu. Jadi teman-teman yang kemarin mengerjakan tugas yang saya berikan berarti sudah paham bahwa menggunakan beberapa alat filtrasi itu mampu menghasilkan kejernihan air dengan sebagaimana bentuknya. Secara fisik saja teman-teman sudah bisa lihat, oh ini pakai 3 medium filtrasi itu malah lebih menjernihkan air dibandingkan dengan 1. Gitu. Kalau pengendapan, coba teman-teman kasih contoh. Nah, terus? Ya, terus terjadi apa di situ? Ya. Oke. Sekarang teman-teman kasih contoh di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita maupun di rumah. Contoh dari pemurnian air secara fisika, mau pengendapan atau sedimentasi, dan juga dengan filtrasi di lingkungan rumah. Itu apa-apa saja? Oh, kalau di saya punya rumah itu untuk proses sedimentasi dalam pemurnian air itu di sini. Gitu. Terus untuk filtrasi juga di sini. Apa tuh? Apa? Di rumah punya bak mandi. Biasanya di bawahnya tuh ada pengendapan, kata Rada. Ada. Ada. Mau itu bak mandi, mau ember. Pokoknya dalam bentuk wadah.
Kalau didiamkan lebih dari 1 jam pasti akan terjadinya pengendapan. Semakin lama dan proses aliran air yang masuk juga semakin banyak, otomatis untuk kapasitas koloid yang ada di dalam air juga semakin banyak. Gitu. Kalau terjadinya pengendapan, volume air berkurang atau banyak? Berkurang atau bertambah? Berkurang atau bertambah? Berkurang, kenapa? Kenapa bisa berkurang? Muhammad Fajrul. Kenapa berkurang? Karena saya seminum sebagian, ya. Ya kan puasa tuh, jadi bayang-bayangnya tuh nutrisari. Kalau filtrasi, di rumah itu apa? Masa? Teman-teman pernah lihat orang bikin sumur? Sumur galian? Pernah lihat gamutu? Ijuk? Itu dimasukkan di bawah, paling dasar sumur. Dan juga dipasang kerikil. Kerikil, pasir, kerikil, ijuk, kerikil. Tergantung beberapa lapisan, tergantung yang punya sumur. Itu kan bagian dari proses filtrasi. Kata siapa sumur itu tidak ada filtrasinya? Kalau kita anak-anak zaman sekarang itu mempelajari dengan ilmu pengetahuan. Coba bayangkan kita punya nenek moyang dulu itu sudah tahu akan hal itu. Tapi tidak dalam konteks ilmiah. Ada juga yang pakainya kapurit untuk mencernihkan air. Di sumur juga ada. Ada yang pakai apa ya namanya? Garam, saya lupa namanya. Siapa yang bilang garam gros tuh? Itu dia menghayal debu-debu. Silahkan teman-teman searching di internet. Untuk proses penjernihan air itu macam-macam, beragam. Ada yang secara alami, ada juga dengan perlakuan. Nah, tugas yang saya buat kemarin itu adalah secara perlakuan. Gitu, artinya teman-teman melakukan filtrasi dengan volume air 5 liter. Akan tetapi yang saya lihat hasil video yang dikirim itu rata-rata bukan volume airnya 5 liter, tapi cuma 1 botol aqua. Itu ambil airnya dari mana? Hujan? Dari lumpur ya? Nah, silahkan lihat gambar berikut ini. Seperti yang saya sudah bilang bahwa ada single medium, dual medium, dan tri medium. Nah, kalau teman-teman kemarin tugasnya apa? Beberapa metode filtrasi, alat filtrasi yang dipakai. Hitung. Ada pasir, ada tisu, ada kapas, tisu kapas. 5. Berarti itu masuk dalam metode apa?
Trimedium toh? Dia bisa lebih dari itu pun tergantung dengan kekeruhan air. Seberapa berat koloid atau sifat dari air itu sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat airnya memang benar-benar lumpur, ya tak bisa juga kalau cuma pakai satu medium. Misalnya pasir, gitu. Jadi harus ada beberapa medium yang dipakai dalam alat filtrasi air, gitu. Di sini siapa di rumah yang ada sumur? Banyak. Oh, ntar pakai pump. Tinggal di mana? Malah tinggal di mana? Oh, ya, harusnya sesampai kan kemarin spami kakak itu sampai di sana. Oh gitu. Oh berarti belum operasi ya? Padahal Seil kan sudah jalan. Oh gitu. Sudah siapkan PPT untuk presentasi? Sudah, Ibu. Yang sudah kumpul tugas mana? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waldi petugas mana? Ada kok, angkat tangan ke apa? Jadi untuk teman-teman yang tidak mengumpulkan tugas, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya tidak memberikan nilai UTS dan juga nilai tugas. Makasih. Sama-sama. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Teman-teman sudah pernah lihat embung? Embung. Bukan embun pagi ya, embung. Jadi saya bilang embun begini, ada yang menghayal bilang es batu tuh kalau taruh campur dengan air tuh. Ada yang pernah lihat embung? Yang ada air? Di dalam situ ada apa? Ada apa? Sofifi? Belum pernah lihat? Ada yang sudah pernah ke Gura Bunga? Teman-teman ini kalau ke Gura Bunga pasti cuma foto-foto ini. Astagfirullah. Belum pernah ke embung Gura Bunga? Siapa yang pernah lihat embung Gura Bunga? Yana? Di sana ada apa saja? Iya, ada air. Ada air sama ada apa? Ya, lumpur. Lumpurnya dari mana tuh? Pengendapan. Dari mana? Sungai di mana? Dari mana? Ayo aktif. Dari mana? Air hujan kan air. Yang saya tanya, kenapa di dalam situ ada lumpur? Kenapa di dalam situ ada sedimentasi? Nah, lumpurnya itu dari mana? Tanah. Tanahnya dari mana?
Tanahnya dari mana? Dari situ di mana? Oh, jadi kalau orang yang bangun embung itu don taruh tanah dulu, baru taruh air, begitu? Tidak. Terus tanahnya dari mana? Dari Peru pengen dapat. Dari erosi kan? Pada saat proses air hujan, tanah-tanahnya itu terbawa dari lajunya erosi yang disebabkan oleh derasnya hujan yang turun. Karena di sisi kiri kanan dari embung itu kan lereng. Yes. Mata air yang saya tahu. Terjadinya laju volume air yang meningkat juga dari proses hujan. Siapa yang mau buat sungai buatan di Gurabunga? Sumur saja tidak ada. Siapa yang mau sumbang dorong punya bak air minum untuk kasih aliri itu embung? Iya, tapi kan biasanya kan Kalimati ya. Untuk volumenya airnya pun mungkin ada, tapi hanya sedikit. Tapi tidak ada proses pengaliran di dalam situ. Jadi nanti ada kalau pada saat banjir, hujan deras, untuk intensitas hujannya juga lama, durasinya ya sudah. Oke, jadi saya sedikit menyampaikan untuk pembelajaran dari rekayasa penyihatan lingkungan ini sendiri. Kenapa orang teknik sipil harus belajar tentang lingkungan atau belajar tentang rekayasa lingkungan? Kenapa tidak belajar tentang struktur saja atau manajemen konstruksi? Ada yang bisa bantu saya untuk jawab? Kenapa orang teknik sipil harus belajar tentang rekayasa penyihatan lingkungan? Ya, kenapa? Kenapa? Fitri, kenapa? Teknik sipil harus belajar tentang rekayasa penyihatan lingkungan. Yang masuk saya punya pertemuan pertama harusnya bisa tahu ya. Saya sudah pernah jelaskan ulang-ulang. Kenapa di dalam mata kuliah teknik sipil salah satunya ada rekayasa penyihatan lingkungan. Karena di dalam setiap pembangunan dia harus terhubung atau berkesinambungan dengan lingkungan sekitar. Karena apa? Dia memiliki dampak. Dampaknya itu bisa positif, bisa negatif. Dampak negatif dari pembangunan itu sendiri apa? Ya, dalam konteks gedung, jalan, jembatan, semua kan memiliki efek. Efeknya bisa positif, bisa negatif. Itu kenapa harus dibutuhkan yang namanya rekayasa penyihatan lingkungan. Di mana-mana orang bangun sesuatu tujuannya adalah untuk prospek keberlanjutan. Tidak mungkin hanya mentok sampai di situ, stucknya di situ, selesai. Tidak. Gitu. Jadi saya ingin teman-teman ketahui bahwa one day kalau sudah selesai keluar dari sini, berarti harus mampu menganalisa bahwa dalam satu pembangunan itu memerlukan kajian tentang lingkungan. Tujuannya apa? Pembangunan tadi kalau berdiri tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Itu makanya kenapa harus ada orang lingkungan di dalam. Untuk lihat UKL-nya, UPL-nya, AMDAL-nya, gitu. Supervisor juga kan ada dari lingkungan. Untuk konsultan juga kan harus ada dari lingkungan, iya kan?
Kalau teman-teman yang sudah turun praktek harusnya bisa tahu. Atau yang sudah magang. Kemarin proyek yang di jalan sana itu, di Embung ya? Apa? Iya. Ada lingkungannya. Pasti ada ya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang belum mengumpulkan tugas, saya tunggu besok ya. Untuk yang sudah mengumpulkan tugas, silahkan siapkan PPT hari Senin, torang baku dapa, jam 8.30 seperti biasa. Untuk presentasi. Siap? Jangan siap-siap, habis itu nanti saya baku dapat denguni ada yang datang cuma 1-2 orang kayak kemarin. Saya tunggu sampai siang, yang hadir cuma siapa? Umiati sama Dia Safitri. Siapa? Siapa ya? Iya, maksudnya 2 orang itu. Oke, jadi saya tunggu tugasnya. Ya belum kumpul besok dikumpul. Dan yang sudah, siapkan PPT untuk presentasi. Oh iya, saya mau ingatkan untuk mahasiswa Doran Dewi, ini sudah semester 6. Saya tunggu untuk masukkan nama instansi yang mau turun KP untuk disiapkan surat, karena setelah ini pasca dari akhir semester genap itu libur. Kalau mau nanti di semester 8 baru KP ya terjadi masalah, tapi nilainya semester 10 baru keluar. Tapi kalau mau kontraknya sekarang berarti semester 8 nilainya keluar, gitu. Itu mekanismenya begitu. Jadi silahkan cari instansi yang memang pas, kasih masuk di saya kasih keluar surat untuk didisposisi ke sana, supaya kalau direkomendasi langsung, gitu, 2 bulan minimal. Oke, boleh. Oke. Oh iya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya akhiri cukup sampai di sini. Kita lanjut di hari Senin. Buka puasa masih lama. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih atas waktu dan kehadiran dari teman-teman semua. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri ya. Yang belum kumpul tugas, silakan kumpul tugas. Besok saya tunggu di kampus pagi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.